Terima kasih Anda masih bersama kami di Sido Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, viral di media sosial, warga Pamijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengamuk dengan menu makan bergizi gratis. Warga tersebut menganggap menu MBG basi dan tidak layak konsumsi anak-anak. Jika benar warga aing, ya warga aing nu dibere makanan ku sehari teh kan lain gratis ya, imang pangmulikeun pamarentah singka benar sia baroga dapur. Teu layak ya, teu layak. Jika benar. Inilah video viral seorang warga yang memprotes menu makan bergizi gratis di SDN Cimayang 4, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria ini marah-marah dan menilai menu tersebut tidak layak dikonsumsi anak-anak. Terlihat menu makan bergizi gratis ini terdiri dari nasi, sayur toge, kacang merah, ikan filet, serta buah anggur. Penerima manfaat, ya penerima manfaat bantuan orang tuanya manggil ke saya, bilang layak apa enggak nih menurut Pak RT. Kata saya jangan bilang ke saya, yang menerimanya. Menurut di situ layak apa enggak? Kalau menurut saya enggak layak ini. Terkaitnya sayurannya udah, makanan yang udah pada basi, kata jadi gini-gini. Sementara pihak dapur MBG Pamijahan menyebut telah membuat menu sesuai dengan standar dapur MBG dan ahli gizi. Pihak sekolah tidak ada mengeluhkan makanan itu basi. Menurut ahli gizi yang bertugas di SPPG tersebut sudah memenuhi gizi, Pak. Itu bisa dicek lah kadar-kadar gizi kacang itu berapa, terus kalori dari ikan itu gizinya apa aja bisa dicek di itu semua. Buntut video viral ini, kedua belah pihak pun telah dimediasi. Sementara pihak dapur MBG Pamijahan berjanji akan memperbaiki layanan bagi 3.100 penerima manfaat di wilayahnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 santri yang masih anak-anak tewas tenggelam di kolam bekas galian Bangkalan, Jawa Timur. Ustaz yang berusaha menolong pun nyaris jadi korban. Tangis keluarga tak tertahan saat keluarga menjemput jenazah 6 santri di Puskesmas Jedih, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ke-6 santri yang menjadi korban tenggelam di kubangan air bekas galian C tersebut berasal dari Bangkalan, Sampang, serta Surabaya. Ironisnya mereka baru berusia 6 hingga 8 tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 hingga kelas 3 SD. Usai diperiksa tim medis, jenazah para korban kemudian dibawa ke rumah duka. Sudah secara fisik itu sudah meninggal dengan tanda-tanda membiru semuanya, dari kukunya, kemudian kupingnya itu sudah mulai membesar, kemudian ini badannya itu lebam-lebam karena masuk ke dalam lumpur itu tadi. Sementara satu korban lainnya, seorang ustadz yang sempat berusaha menolong para korban, harus dirujuk ke RSUD Syarifah Ambamirato Abuh, Bangkalan. Kondisinya melemah setelah sempat menjalani perawatan di puskesmas. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 awak pesawat Wise Air yang jatuh di Karawang akhirnya dipindahkan ke salah satu hotel di wilayah Purwakarta. Mereka dipindahkan untuk proses pemulihan setelah menjalani perawatan awal. Lima korban selamat jatuhnya pesawat Wise Air dipindahkan ke hotel untuk sementara waktu. Selanjutnya, kelima awak pesawat akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing setelah kondisi mereka dinyatakan membaik. Seluruh awak pesawat dilaporkan mengalami syok dan kelelahan. Kelimanya tidak mengalami cedera berat yang membutuhkan penanganan medis intensif. Dari kelima, secara umum baik-baik saja. Ada satu, yaitu pilotnya, karena memang masih syok, jadi tekanannya, tensinya agak tinggi. Tapi secara umum sih baik-baik saja. Hingga saat ini, pihak maskapai belum memberikan keterangan terkait detail insiden yang menyebabkan pesawat tersebut terjatuh. Namun pihak keamanan dan petugas lapangan sudah melakukan pengamanan di area kejadian. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dijadwalkan segera melakukan penyelidikan untuk investigasi penyebab jatuhnya pesawat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.
Sebelumnya sebuah pesawat jatuh di tengah sawah di Kertawaluya di Karawang, Jawa Barat. Korban berhasil diselamatkan dan sempat dievakuasi ke RSUD Tirta Mulia. Di jatuhnya kapal di desa Kertawaluya. Pesawat komersil yang berisi 5 orang sempat berputar-putar beberapa menit sebelum akhirnya mendarat darurat. 5 korban selamat dibawa ke RSUD Tirta Mulia untuk mendapat perawatan. Warga di sekitar lokasi langsung berdatangan untuk melihat dari dekat pesawat yang jatuh. Ya, pilot ini Pak nih. Bari manggil teman-teman, ayo Pak tolongin. Pas saya nyampe ke sana, ya alhamdulillah saya salaman sama Pak Eko tadi sama pilotnya. Pak gimana Pak? Alhamdulillah selamat tanya. Gimana? Teman-teman alhamdulillah pada selamat Pak. Ya syukur Pak, syukur. Ya cuma hanya itu yang saya lihat. Oh Bapak sempat nolongin? Ya sempat nolongin. Sempat selamat apa? Sama penumpang dan pilotnya? Iya. Pilot pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut karena mengalami kerusakan pada mesin hingga terpaksa melakukan pendaratan darurat di pesawahan. Pesawat yang Anda kendarai ini bisa jatuh. Pesawat dengan registrasi Papa Kilo Mike Papa berangkat dari Bandara Budiarto, Tangerang sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat dengan cruising altitude di 5.500 feet. Setelah melewati poin Barus, ada technical problem terkait dengan engine. Sebenarnya sudah kita cek terkait dengan alternate aerodrome yang paling dekat itu Halim. Tapi kita lihat untuk distance-nya nggak memungkinkan karena dengan ketinggian seperti itu melampaui 35 mile, saya kira berisiko untuk mendarat ke wilayah Jakarta sekitarnya, khususnya di Halim. Karena di sekitar situ kalau nggak nyampe pasti banyak populasi. Jadi saya menyimpulkan mendarat darurat di wilayah persawahan di daerah Kertawaluya, Kabupaten Karawang. Ya. Jadi secara prinsip saya mengamankan kru beserta awak. Alhamdulillah semuanya selamat tanpa ada kekurangan satu apapun. Setelah Depok itu ada hujan tapi bisa kita avoid. Setelah lewat dari poin Barus itulah powernya loss. Jadi engine masih hidup, parameter engine masih oke. Tapi trustnya nggak ada dari dorongnya. Informasi lainnya pemirsa, hujan deras di Jakarta membuat pondasi jalan dan trotoar tergerus. Di Jalan Tomang Raya, Palmera, Jakarta Barat, sebuah truk pengangkut gulungan baja yang terparkir di bahu jalan tiba-tiba terperosok ke trotoar yang amplas. Truk pengangkut gulungan baja seberat 23 ton terperosok hingga seluruh ban bagian kanan terangkat ke atas. Kecelakaan ini terjadi saat truk diparkir di bahu jalan dan ditinggal beberapa menit oleh pengemudi untuk mengambil uang di ATM. Betapa kagetnya sopir saat kembali dan melihat truknya sudah terperosok. Sementara gulungan baja yang hendak dikirim ke Tangerang, Banten terguling menimpa bangunan pos satpam dan pagar. Diduga trotoar jalan di bawah truk yang terparkir tidak mampu menahan beban berat setelah tergerus hujan selama beberapa hari. Apalagi tol, sering.